Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Alifah Putri dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 13. Di video kali ini saya akan mempresentasikan biografi Kiai Haji Sholeh Darat. Muhammad Sholih Ibnu Umar As-Samarani atau yang lebih akrab disapa dengan panggilan Kiai Haji Sholeh Darat lahir pada sekitar tahun 1820 atau 1235 Hijriah di Dukuh Kedung Jumbleng, Desa Ngeroto, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Nama Darat berawal dari kehidupan yang tinggal di kawasan dekat pantai utara Semarang, yakni tempat berlabuhnya mendarat orang-orang dari luar Jawa. Ayahnya Kiai Umar merupakan salah seorang pejuang dan orang kepercayaan Pangeran Diponegoro di Jawa bagian utara Semarang, di samping Kiai Syadat dan Kiai Murtadho Semarang. Selama hayatnya, Kiai Haji Sholeh Darat pernah menikah 3 kali. Pernikahannya yang pertama adalah ketika ia masih berada di Mekah. Tidak jelas siapa nama istrinya. Dari pernikahannya yang pertama ini, ia dikaruniai seorang anak yang diberi nama Ibrahim. Pernikahannya yang kedua dengan Sofiah, putri Kiai Haji Murtadho, teman karib bapaknya Kiai Umar setelah ia kembali di Semarang. Dari pernikahannya ini mereka dikaruniai 2 orang putra, yaitu Yahya dan Khalil. Sedangkan pernikahannya yang ketiga dengan Aminah, putri Bupati Bulus Purworejo keturunan Arab. Dari pernikahannya ini mereka dikaruniai anak. Salah satu keturunannya adalah Siti Zahra. Sebagaimana anak seorang kiai, masa kecil dan remaja Kiai Haji Sholeh Darat dilewatinya dengan belajar Al-Quran dan ilmu agama. Sebelum meninggalkan tanah lahirnya, ada beberapa guru yang dikunjunginya guna menimba ilmu agama. Di antaranya yaitu 1. Kiai Haji M. Syahid, 2. Kiai Haji Raden Haji Muhammad Sholeh bin Asnawi Kudus, 3. Kiai Haji Ishak Damaran Semarang, 4. Kiai Haji Abu Abdillah Muhammad bin Hadi Bukuni, seorang mufti di Semarang, 5. Kiai Haji Ahmad Bafaqih Ba'alawi Semarang, 6. Syekh Abdul Ghani Bima Semarang, 7. Mbah Ahmad Muhammad Alim Bulus Gebang Purworejo. Semasa belajar di Mekah, Kiai Haji Sholeh Darat banyak bersentuhan dengan ulama-ulama Indonesia yang belajar di sana. Di antara para ulama yang sezaman dengannya adalah 1. Syekh Nawawi Al-Bantani, 2. Syekh Ahmad Khatib. Ia seorang ulama asal Minangkabau, lahir pada 6 Zulhijjah 1276 atau 26 Mei 1860 Masehi dan wafat di Mekah pada 9 Jumadil Awal 1916 Masehi. Dalam sejarahnya, 2 tokoh pendiri NU dan Muhammadiyah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pernah menjadi murid Ahmad Khatib. 3. Kiai Haji Mahfud At-Tirmasi. Ia adalah kakak dari Kiai Dimyati. Selama di Mekah, ia juga berguru kepada Ahmad Zaini Dahlan. Ia wafat tahun 1338 Hijriah atau 1918 Masehi. 4. Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura. Ia adalah salah seorang teman dekat Kiai Sholeh Darat. Namanya cukup terkenal di kalangan para kiai pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ia belajar di Mekah sekitar pada tahun 1860 dan wafat pada tahun 1923. Berkat kedalaman ilmu yang dimiliki oleh Kiai Haji Sholeh Darat, beliau telah berhasil mencetak murid-muridnya sebagai tokoh ulama, kiai, dan para pendiri pondok pesantren. Murid-murid beliau diantaranya yaitu 1. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, 2. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, 3. Kiai Haji Raden Dahlan Tremas, seorang ahli falak, 4. Kiai Haji Amir Pekalongan yang juga menantu Kiai Sholeh Darat, 5. Kiai Haji Idris Solo, 6. Kiai Haji Sya'ban bin Hasan Semarang yang menulis artikel Qabul Al-Ataya an Jawabi Masadara li Syaikh Abi Yahya untuk mengoreksi salah satu bagian dari kitab Majmu'at al
Syariah karya Kiai Soleh Darat. 7. Kiai Haji Abdul Hamid Kendal. 8. Kiai Haji Thohir, penerus Pondok Pesantren Mangkang Wetan Semarang. 9. Kiai Haji Sahli Kauman Semarang. 10. Kiai Haji Dimyati Tremas. 11. Kiai Haji Khalil Rembang. 12. Kiai Haji Munawir Krapyak Yogyakarta. 13. Kiai Haji Dahlan Watu Congol Muntilan Magelang. 14. Kiai Haji Yasin Rembang. 15. Kiai Haji Ridwan Ibnu Mujahid Semarang. 16. Kiai Haji Abdus Somad Surakarta. 17. Kiai Haji Yasir Areng Rembang. 18. R.A. Kartini Jepara. Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, banyak ulama Indonesia yang menghasilkan karya tulis besar. Tidak sedikit dari karya-karya mereka yang ditulis dengan bahasa Arab. Setelah Kiai Ahmad Rifai dari Kalisalak yang banyak menulis kitab yang berbahasa Jawa, tampaknya Kiai Haji Soleh Darat adalah satu-satunya kiai akhir abad ke-19 yang karya tulis keagamaannya berbahasa Jawa. Adapun karya-karya Kiai Haji Soleh Darat yang sebagiannya merupakan terjemahan berjumlah tidak kurang dari 13 buah, yaitu 1. Majmu'at Syariat Al-Kafiyat Lil Al-Awam. Kitab ini khusus membahas persoalan fikih yang ditulis dengan bahasa Jawa dengan huruf Arab pegon. 2. Munjiat Meti Sangking Ihya Ulum Al-Din Al-Ghazali, sebuah kitab yang merupakan petikan dari kitab Ihya Ulum Al-Din juz 3 dan 4. 3. Al-Hikam karya Ahmad bin Athaillah. Kitab ini merupakan terjemahan dalam bahasa Jawa. 4. Lataif Al-Toharoh. Kitab ini berisi tentang hakikat dan rahasia sholat, puasa, dan keutamaan bulan Muharram, Rajab, dan Sya'ban. Kitab ini ditulis dengan bahasa Jawa. 5. Manasik Al-Hajj. Kitab ini berisi tuntunan atau tata cara ibadah haji. 6. Pasolatan. Kitab ini berisi hal-hal yang berhubungan dengan sholat, tuntunan sholat 5 waktu. Kitab ini ditulis dengan bahasa Jawa dengan huruf Arab pegon. 7. Sabilu Abid, terjemahan Jauhar Al-Tauhid karya Ibrahim Lakoni. Kitab ini merupakan terjemahan bahasa Jawa. 6. Minhaj Al-Atqiyah. Kitab ini berisi tuntunan bagi orang-orang yang bertakwa atau cara-cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 9. Al-Mursyid Al-Wajiz. Kitab ini berisi tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an dan ilmu tajwid. 10. Hadis Al-Mi'raj. 11. Syarh Maulid Al-Burdah. 12. Faid Al-Rahman. Kitab ini ditulis pada 5 Rajab 1309 Hijriah atau 1891 Masehi. Kitab ini diterbitkan di Singapura. 13. Asnar Al-Salah. Hampir semua karya Kiai Haji Soleh Darat ditulis dalam bahasa Jawa dan menggunakan huruf Arab pegon atau Jawi. Hanya sebagian kecil yang ditulis dalam bahasa Arab. Dari 13 kitab karya Kiai Haji Soleh Darat berhasil dikumpulkan. Sebagian kitab tersebut dicetak di Bombay, India, dan Singapura. Hingga kini keturunan Kiai Haji Soleh Darat terus melakukan pencarian dan penelusuran kitab-kitab tersebut ke masing-masing keluarga keturunan Kiai Haji Soleh Darat di Jepara, Kendal, bahkan sampai ke negara-negara Timur Tengah. Kiai Haji Soleh Darat wafat di Semarang pada hari Jumat Wage 28 Ramadan 1321 Hijriah atau pada 18 Desember 1903 dalam usia 83 tahun. Beliau dimakamkan di Pemakaman Umum Bergota, Semarang. Setelah beliau meninggal dunia, setiap tanggal 10 Syawal, masyarakat dari berbagai penjuru kota berziarah untuk menghadiri haul beliau. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.